Hari ini ada 3 berita terbaru dan akurat terpercaya seluruh Indonesia. Berita yang pertama. Prabowo bakal bentuk Badan Gizi Nasional untuk urus program makan siang gratis. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis. Budiman menyebut, program makan siang gratis membutuhkan pendekatan khusus, sehingga perlu dibentuk badan khusus. Karena urgensi program dan merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko khusus untuk program ini. Sedang digodok kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional, ujar Budiman saat dimintai konfirmasi. Budiman menjelaskan, sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud. Selain itu, koordinasi dengan Pemda dan Pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program, karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya. Tuturnya, terkait penggunaan APBN untuk program makan siang gratis, di tahun pertama, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60% dari kebutuhan, atau sebesar 120 triliun rupiah. Menurut dia, penghematan ini dapat dicapai melalui pendekatan kolaboratif farming bersama industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan. Pemerintah akan mendapatkan suplai bahan pangan sesuai kebutuhan program, sementara mitra-mitra industri pangan tersebut mendapatkan kepastian suplai komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program. Jelas Budiman, industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40-50% dari kebutuhan modal produksi pangannya, sambungnya. Dengan pendekatan gotong royong produktif ini, kata Budiman, maka akan terbangun kondisi everybody happy. Budiman menyebut setiap pemangku kepentingan bakal mendapatkan manfaat, dengan tetap memastikan negara bisa memenuhi komitmennya memberi makan siang dan minum susu gratis secara efektif dan efisien, imbuh Budiman. Mayoritas pemilih Anies tetap mengaku puas terhadap kinerja Jokowi, menurut indikator politik. Selain mendukung pasangan Prabowo Gibran, Burhanuddin menyebutkan mayoritas pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi cenderung mencoblos pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun, kata dia, paslon Prabowo Gibran tetap mendominasi pemilih tersebut lantaran pasangan Ganjar Mahfud sempat mengubah strategi program dari keberlanjutan program tanpa syarat menjadi perbaikan program. Bahkan, dia menuturkan bahwa Ganjar sempat mengkritik tajam Presiden Jokowi beberapa saat sebelum pemilihan berlangsung. Hal tersebut yang membuat suara untuk Ganjar Mahfud hilang karena mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Jokowi, tuturnya. Sebaliknya, sambung dia, mayoritas pemilih yang mengaku kurang puas dengan kinerja Presiden Jokowi cenderung mencoblos pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar lantaran pasangan calon nomor urut 1 ini memiliki narasi perubahan untuk setiap program Jokowi yang sudah ada. Dari keseluruhan pemilih yang mencoblos pasangan Prabowo Gibran, kata Burhanuddin, sebanyak 90,8% mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi, sedangkan sisanya sebanyak 8,8% kurang puas dan 0,3% tidak tahu atau tidak menjawab. Dari keseluruhan pemilih yang mencoblos pasangan Anies Muhaimin, sebanyak 53,9% mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi, sebanyak 44,9% kurang puas, dan 1,2% tidak tahu atau tidak menjawab. Meski cenderung berimbang antara yang tidak puas dan puas, mayoritas pemilih Anies Muhaimin tetap mengaku puas terhadap kinerja Jokowi, ucap Burhanuddin. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Dasko sebut film Dirty Vote tambah suara 3-4% ke Prabowo Gibran. Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menyatakan penayangan film dokumenter Dirty Vote saat masa tenang justru mempertebal kemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming di Pilpres 2024. Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran Sufmi Dasko Ahmad menyebut film tersebut menambah perolehan suara Prabowo Gibran hingga 4%. Ya, kalau menurut analisa kami ya begitu. Mempertebal kemenangan Prabowo Gibran ya, sekitar 3-4%, kata Dasko. Dasko mengklaim masyarakat tak percaya dengan narasi film Dirty Vote yang menyebut terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis,
dan masif dalam pemilu 2024. Menurutnya, masyarakat malah meyakini narasi kecurangan dalam film garapan Dandi Laksono dan kawan-kawan itu terlalu dibuat-dibuat. Itu kan kata yang buat film terjadi kecurangan TSM di pemilu, tapi kemudian menurut hasil kita melakukan interaksi dengan yang nonton film, ya terlalu banyak hal yang kemudian menurut mereka ini dibuat-buat, ujarnya. Lebih lanjut, Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebut film tersebut juga semakin membuat masyarakat semakin berempati kepada Prabowo Gibran. Menurutnya, publik semakin percaya bahwa Prabowo Gibran selalu dizalimi oleh pihak tertentu sejak awal pendaftaran Capres-Cawapres hingga masa tenang. Mulai pendaftaran misalnya sampai dengan terakhir-terakhir kemudian Pak Prabowo Gibran ini selalu kemudian menurut mereka itu terzalimi jadi makin tambah terzalimi, tutur dia. Kubu Prabowo ragu Anies bisa buktikan kecurangan pra-TPS, karena itu 5 tahun tak akan selesai. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid merespons pernyataan Anies Baswedan yang menduga kecurangan pemilu 2024 terjadi dalam tahapan pra-TPS. Nusron ragu Anies dan timnya bisa membuktikan dugaan kecurangan tersebut. Apa yang dimaksud dengan kecurangan sebelum berangkat ke TPS itu apa wujudnya? Konkretnya apa? Jadi, teman-teman yang lain jangan cuma menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung, kata Nusron. Dia menegaskan TKN Prabowo Gibran enggan menempuh cara curang demi bisa memenangi pemilu, sebab tindakan tersebut termasuk kriminalitas. Yang namanya kecurangan dalam pemilu itu adalah bagian dari kriminal, dan kriminal itu bagian dari tindak pidana pemilu, ujarnya. Politisi Partai Golkar itu lantas menantang Anies untuk menunjukkan bukti-bukti dugaan kecurangan agar kemenangan sementara Prabowo Gibran tidak disalahpahami publik. Dia tidak ingin pernyataan Anies hanya sebatas dugaan tanpa bukti yang jelas. Yang namanya bukti dalam tindak pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi, pihak-pihak yang menuduh ada kecurangan itu harus mampu membuktikan kejelasan bukti-bukti yang terang benderang melebihi terang benderangnya cahaya matahari, apalagi cahaya lampu, kata Nusron. Nusron lalu mempersilakan Anies membuktikan kecurangan di ratusan ribu TPS. Namun menurutnya, upaya itu tidak akan rampung hingga akhir masa jabatan Prabowo Gibran. Kalau menuduh ada kecurangan, secara ini buktikan 320 ribu TPS. Gelar satu persatu. Saya yakin sampai 5 tahun itu tidak akan selesai. Sehingga sampai 5 tahun ke depan pemerintahannya sudah selesai. Itu belum tentu terbukti itu, ujar Nusron. Berita selanjutnya, program makan gratis telan 120 triliun di tahun pertama. Rencana calon presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah, akan menelan biaya hingga 120 triliun rupiah pada tahun pertama, kata timnya. Prabowo telah menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden minggu lalu, setelah